pesan Nida untuk teman-teman yang mungkin mau masuk pondok nih? Pokoknya semangat terus. Pokoknya pasang niat baik untuk masuk pondok. Bahagiain mama, papa. Pokoknya menuntut ilmu yang baik gitu buat mama papa. Bekal buat di akhirat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pasti Podcast Santriwati Menginspirasi. Nah, alhamdulillah kali ini kembali lagi bersama Ana Sayyidah. Nah, di podcast Pasti pada kesempatan kali ini kami akan mengajak salah satu santriwati baru kelas 1 STO yang dia mungkin akan bercerita bagaimana pengalamannya di pondok dan bagaimana cara dia beradaptasi di pondok pesantren dalam Lembaga Kandangan. Oke, Nida boleh sapa-sapa dulu nih. Assalamualaikum, nama saya Adinda Fatur Nida dari kelas 1 STO. Oke, dari kelas 1 STO ya, udah hampir 1 tahun nih pondoknya, udah hampir 2 STO. Nah, Nida ini asalnya dari mana nih? Dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru. Masya Allah lumayan jauh nih. Nida kenal Pondok Dalpa dari mana sih? Dari sepupu-sepupu dekat, sepupu jauh. Dia masuk pondok sini, terus menginspirasi. Di sini tuh banyak acara, pokoknya rame. Nah, di situ terinspirasi buat masuk ke sini. Oke, jadi tertarik masuk pondoknya dari para keluarga yang banyak masuk pondok nih ke sini. Oke, Masya Allah. Terus, kenapa sih Nida mau masuk Pondok Dalpa? Karena Ana lihat di sosial media banyak acara, pokoknya tiap minggu kayak acara tiap minggu, kayak pokoknya di sosial media tuh rame, terus di aslinya juga rame gitu. Masya Allah, berarti banyak nih update terus tentang Dalpa di sosial media. Masya Allah. Cita-cita Nida mau jadi apa sih? Insya Allah mau jadi dokter. Masya Allah, oke, kalau mau jadi dokter berarti harus giat dong, belajarnya harus rajin. Nah, umur Nida berapa nih? 13 tahun. 13 tahun, berarti dari lulus SD dong masuk ke pondok. Nah, kalau dari lulus SD nih, biasanya masih dengan perasaan manja-manja nih ke orang tua ya. Kalau Nida, gimana awal masuk pondoknya? Boleh nggak cerita dari pendaftaran mungkin? Pas pendaftaran lihat kesini pokoknya banyak orang yang daftar juga, ngambil formulir, terus tiba di waktu apa tuh namanya? Tes. Okay. Nah, di waktu tes tuh kayak dak-dikduk gitu pokoknya. Kan antri dulu terus dites, ditanya-tanya, dan alhamdulillah lulus, gak nyangka bisa Masya Allah. Agak takut antara lulus atau enggak gitu ya, jadi pas tes masih dak-dikduk, tapi alhamdulillah keterima. Jadi pas lulus tuh seneng banget gitu sampai loncat-loncat. Karena pondok impian gitu ya. Masuk pondoknya kemauan sendiri atau dari orang? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Berarti karena kemauan sendiri itu masuk pondok ini harus penuh dengan tantangan ya. Tantangan itu dihadapi dengan sendiri karena kemauan sendiri, nggak bisa nyalain siapapun yang nyuruh nih. Terus gimana perasaan Nida awal masuk pondok? Awal masuk pondok ya cara beradaptasi baru, teman baru, pokoknya banyak temen deh di sini. Kan sifat-sifatnya beda juga, terus beradaptasi. Masya Allah, tapi bisa ya beradaptasi di pondok. Nida pernah nggak sedih di pondok? Pernah, ya sedih gara-gara kan cuma gara pertemanan. Tapi abis itu bawa santai lagi, berteman lagi gitu. Boleh ya di pondok ini saling menurunkan ego gitu sama teman. Terus pernah kangen sama orang tua gitu? Pernah. Gimana kalau saat Nida kangen sama orang tua? Kalian kita tuh saling berbagi cerita kalau lagi kangen sama mama papa, terus kita cerita yang lucunya, jadi nggak jadi sedih lagi deh. Oke, mengingat sama siapa nih ceritanya? Sama teman-teman di asrama. Sama teman-teman. Jadi teman-teman itu juga sebagai obat rasa kangen sama orang tua. Masya Allah. Terus nih, pernah nggak bosan di pondok? Alhamdulillah sih enggak. Tapi gimana ya, bosan itu kan terserah
kayak dari kita diri masing-masing sendiri gitu. Benar, Tapi alhamdulillah sih nggak ada bosan-bosan. Masya Allah, gak pernah bosan nih di pondok ya. Karena acara tiap minggu gitu. Oke, pernah banyak hiburan nih. Seandainya tuh Nida bosan, apa yang sering mengobati rasa bosan Nida yang mungkin gak pernah membuat Nida bosan di pondok? Ngeliat abah guru. Masya Allah, oke, banyak lihat abah guru gitu. Abah guru itu sebagai obat rasa rindu, rasa bosan kita gitu ya di pondok. Nah, karena baru awal masuk pondok nih, tapi mungkin selama hampir 1 tahun nih, ada nggak pengalaman yang paling berkesan dari awal masuk pondok Nida yang paling seru gitu? Ada banget. Nah, apa Jadi waktu itu kayaknya baru beberapa bulan sih masuk, terus disuruh buat nge-surprisein Umi ulang tahun. Terus Surprisein Umi ulang tahun. terus diajak syuting buat ulang tahun Umi yang lucu-lucu gitu. Diajak Nah, syuting. terus di situ tuh syutingnya pokoknya yang kayak lucu-lucu gitu. Terus kan sudah nih bikin video. Terus malamnya ditampilkan ke Umi. Terus Umi ketawa, Abu Guru ketawa, kayak rasanya Masya seneng Allah. gitu lihat. Senang juga ngebahagiain orang, jadi senang juga. Masya Allah. Nah, kan di pondok ini banyak nih teman-teman, banyak orang yang mungkin berbagai macam jenis karakter nih di pondok ya. Ya ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Pernah nggak kayak bertengkar gitu sama teman? Pernah di asrama. Terus gimana tuh? Baikan lagi atau sama sekali nggak teman lagi? Baikan dong, nggak mungkin nggak Oke, baikan. kalau baikan gimana nih solusinya? Kan namanya di asrama juga kita harus temenan, jadinya kita di situ saling ngomongin baik-baik, terus sudah deh selesai masalahnya, maafan gitu. Masya Allah, sangat dewasa pemikirannya walau baru masuk nih. Ya kalau biasanya anak-anak itu kalau bertengkar udah bertengkar terus gak temenan lagi gitu, tapi Ida bisa berteman kembali karena di pondok tuh ya itu mulu ya temennya, nggak mungkin kalau nggak baikan. Tapi karena teman-teman itu juga kita punya banyak pengalaman, punya banyak hal-hal seru bersama teman. Nah terus nih pesan Nida untuk teman-teman yang mungkin mau masuk pondok nih. Pokoknya semangat terus, pokoknya pasang niat baik untuk masuk pondok, bahagiain mama, papa, pokoknya menuntut ilmu yang baik gitu buat mama papa, bekal buat di akhirat. Masya Allah. Oke, ini dari hati yang tulus untuk Nida. Nah, terus kalau mama papanya lihat video Nida podcast, apa yang mau disampaikan sama mama papanya? Banyak, tapi mungkin ini doang sih supaya nggak panjang. Mama, papa sehat-sehat di rumah. Doain Nida terus ya di sini. Semoga istiqomah menuntut ilmunya sampai 3 kuliah. Masya Allah, amin. Masya Allah. Oke, Nida ini benar-benar ya mungkin udah sangat beradaptasi dengan pondok ya. Udah langsung kalau kita bilang tuh udah keseruan di pondok tuh. Tapi mau pulang nggak? Enggak, kan bentar lagi pulang. Oke, tapi nggak mau pulang. Enggak. Masya Allah. Oke, betah-betah di pondoknya nih. Nah, jadi teman-teman ya, pada intinya itu jangan takut mondok ya. Karena dari cerita Nida tadi, yang kita dengar kalau mondok itu seru. Mondok itu bikin kita jadi lebih mandiri. Dan yang pastinya punya banyak pengalaman baru, teman-teman baru ya, Masya Allah. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja ya podcast kita kali ini. Ana juga ngucapin makasih banyak nih sama Nida yang udah mau diundang ke podcast Pasti kali ini dengan segala excitednya nih, kapan podcastnya, nanya-nanya mulu. Oke. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya Nida di pondoknya. Semoga sabar istiqomah nih sampai 3 uliah katanya. Amin. Nah, kami juga minta maaf, minta ridho apabila ada kesalahan kata atau perbuatan kami yang disengaja atau tidak disengaja, dan sampai jumpa di kesempatan podcast pada lain kalinya. Afwan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.